Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan atau akan melaksanakan perkuliahan secara daring atau online dengan materi usul fiqh. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini sesuai dengan RPS kita atau sesuai dengan RPS yang kita susun, yang kita jadikan sebagai acuan, yaitu terkait dengan masalah al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu hukum-hukum syarak. Dalam kesempatan ini, pembahasan saya hanya akan lebih menekankan atau menstressingkan kepada hal-hal yang sangat penting dan urgen untuk lebih dipahami terkait dengan topik tersebut. Baiklah, selanjutnya berbicara tentang al-ahkam asy-syar'iyyah. Berbicara tentang al-ahkam asy-syar'iyyah tidak bisa terlepas dari membicarakan 4 poin masalah, yaitu pertama, al-hakim. Apa dan siapa hakim itu? Kemudian yang kedua, al-hukmu. Apa hukum itu, baik menurut ulama usul atau ahli usul maupun menurut ahli fikih. Karena menurut masing-masing ahli usul dan ahli fikih itu tidak sama mengenai definisi tentang hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu menyangkut al-mahkum bih atau al-mahkum fih, yaitu perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum. Sementara yang terakhir yaitu al-mahkum alaih. Al-mahkum alaih itu adalah orang mukallaf yang perbuatannya berkaitan dengan hukum. Inilah saudara poin-poin yang akan dibahas terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah ini. Baiklah saudara sekalian, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu al-hakim. Al-hakim adalah sumber datangnya hukum atau man sadaru anhul hukm. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa sumber datangnya hukum syarak mengenai perbuatan orang mukallaf ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menetapkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan atau penjelasan yang paling baik. Jadi dari penjelasan tersebut menjadi jelaslah bahwa yang menetapkan hukum syar'i itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum itu diberikan oleh Allah, ada kalanya secara langsung berupa nususus syariah, tek-tek syariat yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan ada kalanya secara tidak langsung, yaitu melalui nalar ijtihad oleh para mujtahid
untuk menunjukkan hukumnya tentang perbuatan mukallaf berdasarkan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini masih tetap berafiliasi pada nusus syariah, teks-teks syariat. Jadi dengan demikian sekali lagi bahwa para ulama tidak berbeda pendapat bahwa sumber datangnya hukum syara itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berbeda pendapat mengenai bagaimana mengetahui hukum Allah itu. Apakah hukum Allah itu harus diketahui dari syara biwasitatil kutub war rusul, melalui pelantaraan atau perantara kitab-kitab Allah dan utusan-utusan Allah, atau sesungguhnya akal itu mampu mengetahui hukum-hukum qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal itu apakah mampu mengetahui hukum-hukum sebelum terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau apakah hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf itu mungkin diketahui oleh akal secara langsung tanpa perantara para rasul dan kitab-kitabnya? Nah, dalam hal ini saudara, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pandangan al-Asy'ariyah, golongan Imam Asy'ari. Pendapat yang kedua yaitu pandangan al-Maturidiyah, pendapat atau pandangan golongan Imam al-Maturidi. Sementara pendapat yang ketiga yaitu pandangan al-Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Nah, bagaimana pandangan dari masing-masing golongan tersebut tentang masalah tersebut di atas? Ini saudara-saudara yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah saya beri tugas saudara untuk menjawabnya masing-masing. Saudara jelaskan pandangan mereka dari 3 golongan ulama tersebut mengenai hal tersebut di atas. Dan kalau perlu juga bagaimana pandangan dan pendapat saudara. Jadi saudara jelaskan pandangan mereka para ulama mengenai apakah akal itu memiliki kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syara tanpa melalui kitab-kitab dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara yang terkait poin pertama tentang Al-Hakim. Baiklah, sekarang kita akan masuki poin yang kedua tentang al-hukmu, baik menurut ulama usul maupun menurut ulama fikih. Menurut ulama ahli usul, definisi hukum itu ialah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidaan au takhyiran au wad'an. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan atau kebolehan memilih, atau berupa menjadikan sesuatu sebagai tanda bagi adanya sesuatu yang lain. Ini definisi hukum menurut ulama usul. Jadi khitabullah itu sendiri yang berisi tuntutan itulah hukum menurut ahli usul fikih. Sedangkan hukum menurut ulama fikih adalah al-atharul ladzi yaqtadihi khitabullah fil fi'li, yaitu efek yang dikehendaki oleh khitabullah tentang perbuatan. Itulah hukum menurut ahli fikih. Jadi misalnya ada ayat aqimus sholata wa atuz zakah. Titah Allah yang berupa tuntutan melaksanakan sholat dan tuntutan menunaikan zakat itu sendiri yang namanya hukum menurut ulama usul. Sedangkan wajib atau kewajiban melaksanakan sholat dan kewajiban memenuhi zakat sebagai efek dari tuntutan khitabullah
Itulah hukum menurut ahli fikih. Jadi itulah bedanya antara definisi hukum menurut ulama usul dan definisi hukum menurut ulama fikih. Jadi jelasnya kalau menurut ulama usul, firman Allah atau khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf itu sendiri, khitab itu sendiri, firman itu sendiri yang terkait dengan tuntutan melakukan sesuatu, itulah hukum menurut ulama usul. Sedangkan efek dari tuntutan itu berupa kewajiban, itulah hukum menurut ulama fikih. Saudara sekalian, dari definisi hukum menurut ahli usul tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pembagian hukum. Karena kata-kata iktidha dan seterusnya atau tuntutan yang tertera di dalam definisi tersebut bisa bermacam-macam. Misalnya kata iktidha, khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf berupa tuntutan. Iktidhaan atau tolaban berupa tuntutan. Nah, tuntutan ini sendiri bisa dibagi menjadi dua. Iktidhaul fi'li, yaitu iktidhaul fi'li dan iktidhaut tarki. Tuntutan untuk melakukan sesuatu dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Kemudian tuntutan untuk melakukan sesuatu, iktidhaul fi'li itu juga dibagi dua. Iktidhaul fi'li jaziman, tuntutan untuk melakukan sesuatu secara pasti, yakni tuntutan untuk melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, dan tuntutan untuk melakukan sesuatu ghairu jazimin, yang tidak bersifat pasti. Yang kedua, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ini pun juga dibagi menjadi dua, yaitu iktidhaut tarki jaziman, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara pasti atau secara sungguh-sungguh, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ghairu jazimin, yang tidak pasti atau yang tidak sungguh-sungguh. Nah, tuntutan untuk melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, secara pasti, itu namanya al-ijab, mewajibkan. Sedangkan tuntutan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya tidak pasti, yang tidak sungguh-sungguh, itu namanya mengsunnahkan atau an-nadb. Selanjutnya, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ini ada dua, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara pasti, tuntutan sungguh-sungguh, dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara tidak pasti, yaitu tidak sungguh-sungguh. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang sungguh-sungguh namanya at-tahrim, mengharamkan. Kalau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak sungguh-sungguh namanya al-karohah. Inilah. Jadi dari kata-kata iktidha, tuntutan yang berupa tuntutan, definisi yang berupa tuntutan, itu bisa menjadi al-ijab. Satu, al-ijab, mewajibkan. Yang kedua, an-nadb, mensunnahkan. Kemudian yang ketiga, at-tahrim, mengharamkan. Dan yang keempat adalah al-karohah, yaitu memakruhkan. Jumlahnya 4. Kemudian seterusnya dari definisi itu, iktidhaan au takhyiron, atau tuntutan kebolehan atau kebolehan memilih. Jadi khitabullah, titah Allah, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin,
yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf yang berupa tuntutan atau kebolehan memilih. Nah, kebolehan memilih di sini dinamakan ibahah. Nah, dengan demikian jumlah hukum menurut ulama usul ini adalah 5, yang kemudian nantinya disebut hukum taklifi, yaitu pertama al-ijab, yang kedua an-nadb, yang ketiga at-tahrim, yang keempat al-karohah. Nah, kelima hukum tersebut yaitu al-ijab, an-nadb, at-tahrim, dan al-karohah serta al-ibahah, itulah yang dinamakan hukum taklifi. Itulah yang dinamakan hukum taklifi. Jadi al-ijab, an-nadb, at-tahrim, al-karohah, dan al-ibahah, itulah hukum taklifi yang diambil dari definisi hukum itu sendiri. Selanjutnya, kembali pada definisi hukum tersebut. Yang seterusnya di belakang, khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidaan au takhyiran au wad'an. Nah, di sini ada au wad'an. Titah Allah yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf yang berupa tuntutan atau kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu sebagai sebab dan menjadikan sesuatu sebagai syarat serta menjadikan sesuatu sebagai penghalang. Khitabullah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab dan khitabullah yang menjadikan sesuatu sebagai syarat serta khitabullah yang menjadikan sesuatu sebagai mani atau penghalang, itulah yang kemudian disebut sebagai hukum wad'i. Jadi hukum wad'i itu ialah khitabullah al-muta'alliqu bi wad'i syai'in sababan li syai'in aw syarton lahu aw mani'an lahu. Yaitu khitabullah, titah Allah yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab dan menjadikan sesuatu sebagai syarat serta menjadikan sesuatu sebagai penghalang. Nah, berdasarkan penyelidikan, ulama membagi hukum wad'i itu kepada sebab, syarat, dan mani. Namun sebagian ulama memasukkan sahih, batal, azimah, dan rukhsah sebagai hukum wad'i juga. Sekarang kita masuk kepada hukum wad'i yang berupa sebab. Hukum wad'i yang berupa sebab. Sebab ialah sesuatu yang dijadikan sebagai tanda bagi adanya sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang dijadikan sebagai tanda bagi adanya sesuatu yang lain, artinya adanya tanda itu melazimkan adanya hukum, dan tidak adanya tanda melazimkan tidak adanya hukum. Misalnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan di antara kamu sekalian, maka berpuasalah. Artinya, melihat bulan itu sebagai tanda adanya keharusan puasa. Jadi bulan itu menjadi sebab adanya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Begitu juga firman Allah, aqimis sholata liduluki syam. Laksanakan sholat karena tergelincirnya matahari, yakni sholat zuhur. Jadi tergelincirnya matahari itu sebagai sebab adanya kewajiban sholat zuhur. Nah, itulah sebab. Kemudian yang kedua adalah hukum wad'i yang berupa syarat. Ialah sesuatu yang adanya hukum tergantung pada adanya sesuatu tersebut. Tidak adanya sesuatu melazimkan tidak adanya hukum, dan adanya
sesuatu tidak melazimkan atau belum tentu ada hukum. Saya ulangi, hukum mati yang berupa syarat. Syarat ialah sesuatu yang adanya hukum tergantung pada adanya sesuatu tersebut. Tidak adanya melazimkan tidak adanya hukum. Namun adanya tidak melazimkan atau belum tentu ada hukum. Contoh, sabda Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara kamu yang berhadas sehingga ia berwudu. Wudu menjadi syarat sahnya salat. Seorang yang berhadas tidak sah salatnya. Tapi adanya wudu belum tentu sah salat, karena masih tergantung pada dikerjakan atau tidak dikerjakan salat itu. Ulama usul membagi syarat ini kepada beberapa bagian. Yang pertama ada syarat hakiki. Syarat hakiki yaitu segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain. Ini syarat hakiki. Dan pekerjaan itu tidak sah bila pekerjaan yang pertama belum dilaksanakan. Contoh, wudu menjadi syarat sahnya sholat. Saksi menjadi syarat sahnya nikah. Jadi segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain. Jadi wudu dulu sebelum mengerjakan sholat. Dan pekerjaan wudu itu atau pekerjaan sholat itu tidak sah bila pekerjaan yang pertama belum dilakukan. Kemudian yang kedua, syarat ja'li. Syarat ja'li adalah syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan transaksi dan menjadi tempat terwujudnya transaksi. Misalnya, pembeli membuat syarat bahwa ia mau membeli dengan syarat boleh dengan cara mencicil. Ini syarat ja'li. Artinya syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan transaksi itu sendiri. Sementara kalau syarat hakiki yaitu syarat atau segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain. Jadi diperintahkan oleh Allah. Sebelum mengerjakan sholat harus wudu dulu. Ini namanya syarat hakiki. Itu syarat dan pembagiannya. Selanjutnya yaitu yang merupakan bagian dari hukum wati adalah mani, penghalang. Apa itu mani? Mani ialah sesuatu atau apa-apa yang dengan adanya sesuatu itu melazimkan tidak adanya hukum atau melazimkan batalnya hukum. Sebab kadang-kadang suatu hukum taklifi sudah ada sebabnya dan telah memenuhi pula syarat-syaratnya, tetapi ada mani yang menghalangi adanya hukum taklifi itu. Contoh, adanya hubungan kerabat antara dua orang itu menjadi sebab pusaka mempusakai antara keduanya. Akan tetapi karena adanya mani, misalnya kematian yang seseorang karena dibunuh oleh yang lainnya, atau antara keduanya berbeda agama, satunya Islam dan satunya bukan Islam, maka menyebabkan tidak berlaku hukum pusaka mempusakai antara mereka. Karena apa? Karena adanya mani, adanya penghalang, adanya pembunuhan dari salah satunya kepada yang lain. Jadi pembunuhan yang kedua adalah perbedaan agama misalnya. Kerabat sudah memenuhi syarat, ya, sudah memenuhi syarat untuk pada akhirnya salah satunya mendapatkan warisan. Tapi karena salah satunya itu berbeda agama antara satu dengan yang lain, satunya muslim, satunya non muslim, maka itu menjadi mani atau menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Jadi menjadi penghalang untuk memperoleh pusaka. Nah ini
hukum wad'i yang merupakan bagian daripada definisi hukum itu sendiri. Jadi khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidaan. Sudah tadi iktidaan kita perinci menjadi 5 hukum, menjadi 4 hukum, au takhyiran atau memilih atau kebolehan memilih, sehingga iktidaan au takhyiran ini kemudian jumlahnya 5. Ini menjadi hukum taklifi. Awat'an atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, menjadikan sesuatu sebagai syarat, dan menjadikan sesuatu sebagai penghalang. Nah, inilah hukum taklifi dan hukum wad'i. Jadi masing-masing diambil dari definisi hukum itu sendiri. Jadi dengan definisi hukum yaitu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidaan aw takhyiran aw wad'an, itu konsekuensinya akan menimbulkan pembagian hukum menjadi 2. Ulama mengatakan bahwa hukum wad'i itu terdiri dari sebab, syarat, dan mani. Namun sebagian ulama yang lain memasukkan rukhsah dan azimah, as-sah dan batal, itu dimasukkan sebagai bagian daripada hukum wad'i. Untuk hal ini terkait dengan soal rukhsah, azimah, dan sahih dan batal, itu nanti akan dibicarakan pada kesempatan yang lain. Ini saja saya kira yang bisa saya berikan. Semoga bisa dipahami untuk kemudian bisa menjadi salah satu bagian materi untuk mengikuti UAS atau ujian akhir semester nantinya. Ini salah satu materinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah, meskipun sedikit. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.